Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian? Pasti baik dan oke ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan banyak kesempatan kepada kita. Dan sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memberikan cahaya dan arah menuju kebenaran. Nah, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk kembali belajar dan kembali mengingat tentang puasa. Penasaran kan? Yuk ikuti aku. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Arum, NIM 2619104. Saya mahasiswa Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Mengingat kita akan membahas tentang puasa, tentu banyak bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya ada pengertian puasa, dasar dalil puasa, bagaimana sejarah puasa, kemudian apa aja sih syarat wajib puasa, dan apa aja rukun atau fardu puasa, kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa, hari atau puasa terlarang, puasa-puasa yang dimakruhkan, larangan-larangan dalam berpuasa, kemudian ada rukhsah atau keringanan dalam berpuasa, ada kafarat, dan yang terakhir ada hal-hal apa saja sih yang bisa diperbolehkan atau yang diperbolehkan dalam berpuasa. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian puasa. Nah, menurut bahasa, puasa itu memiliki arti menahan diri. Nah, berbeda dengan syara. Menurut syara, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala semata serta disertai dengan nikmat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah, puasa memiliki arti menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, disertai dengan niat, dan dilakukan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada juga pendapat lain yang menyatakan, yaitu sumbernya dari kitab Subul As-Salam yang berbunyi bahwa puasa itu menahan diri dari makan, minum, jima, dan lain-lain yang telah diperintahkan kepada kita untuk menahannya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Demikian pula diperintahkan menahan diri dari ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan. Karena ada hadis-hadis yang melarang hal itu. Itu semua berdasarkan waktu dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua adalah dasar dalil berpuasa. Yang pertama adalah didasarkan pada Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang kedua adalah didasarkan pada hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya adalah Buniyal Islamu ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was shaum Ramadan, yang artinya Islam berasaskan 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah didasarkan pada ijma para ulama. Nah, perlu kita ketahui bahwa ijma ulama itu adalah ketetapan-ketetapan yang berasal dari ulama. Nah, dasarnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua alasan itulah yang menjadi dasar terbentuknya ijma terhadap kewajiban melakukan puasa bagi orang Islam. Pembahasan yang ketiga adalah sejarah puasa. Ada 3 poin penting dalam sejarah puasa bagi umat Islam, seperti yang tampak dalam layar berikut. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah puasa secara umum atau global. Nah, seperti yang kita tahu bahwa puasa itu telah dikenal oleh orang-orang zaman dahulu, seperti bangsa Mesir, India, Yunani, dan Romawi. Nah, jadi sejarah puasa memang sangat tua ya. Ya, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang penyembah patung dari bangsa India masih terus melestarikan puasa sampai saat ini. Hanya saja tentu bukan karena Allah ya, namun untuk menenangkan dan mencari keridhaan dari sesembahan mereka. Begitu juga dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang masih terus melestarikan puasa sampai saat ini. Dan memang telah terbukti dan telah nyata pada mereka bahwa para nabi juga berpuasa. Misalnya puasanya Nabi Musa, puasanya Nabi Isa, dan juga para Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sejarah diwajibkannya puasa atas umat Islam. Nabi Muhammad SAW itu berpuasa Asyura di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Aisyah radhiyallahu an yang berkata bahwa dahulu hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa padanya pada masa jahiliyah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Tatkala beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa padanya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Lalu ketika turun kewajiban berpuasa Ramadan, barang siapa yang mau, ia boleh berpuasa padanya. Barang siapa yang tidak mau, ia boleh juga untuk tidak berpuasa padanya. Karena itu, beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mau, ia boleh berpuasa Asyura, atau ia juga boleh untuk meninggalkannya. Puasa Asyura menurut pendapat yang rajih tidaklah diwajibkan atas Rasul dan kaum mukminin, namun hanya sekedar puasa sunnah semata. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, nah ini masuk pada poin kedua,
yaitu pada malam kedua dari Syaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa atas kaum muslimin, yaitu dengan firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Firman Allah tersebut terdapat arti telah diwajibkan atas kalian. Hal ini mengindikasikan bahwa puasa jenis apapun tidak diwajibkan atas mereka sebelum itu. Karena itulah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, tidak ada puasa yang diwajibkan atas umat ini. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dan juga berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hari Asyura, sedangkan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya, namun aku berpuasa pada hari Asyura. Barang siapa yang suka, ia boleh berpuasa, ataupun bisa pula baginya untuk tidak berpuasa." Kemudian dari Risalah Ramadan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi halaman 20-24, ia juga berkata, dalam I'taf Ahlil Iman Bidurush Syahr Ramadan, maka puasa adalah suatu kewajiban atas semua umat, meski berbeda cara dan waktunya. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimakumullah berkata, puasa orang sebelum kita adalah dari gelapnya malam hingga malam selanjutnya, sebagaimana pada permulaan Islam. Adapun firman Allah, yaitu ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang mengatakan itu adalah hari-hari bukan pada bulan Ramadan yang berjumlah 3 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari-hari Ramadan. Karena itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bahwa kaum muslimin dulu pada awalnya diberi pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, yaitu didasarkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian adanya pilihan di atas dihapuskan hukumnya atau dinaskan dengan diwajibkannya puasa itu sendiri dengan firman Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pembahasan selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, ini sumbernya dari bahan ajar yang diberikan oleh Bapak dosen Nurul Haq dalam mata kuliah Fikih Ibadah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga akal, yang ketiga adalah mampu dalam menjalankannya. Pembahasan selanjutnya adalah rukun atau fardu dalam puasa. Yang pertama adalah niat, didasarkan dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Kemudian yang kedua adalah menahan diri. Maksud dari menahan diri adalah
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam." Yaitu sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Bahasan selanjutnya adalah sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan waktu berbuka puasa. Anjuran itu terdapat dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2356 dan Ahmad 164. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata bahwa kami pernah memakan sahur bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka melaksanakan sholat. Anas berkata, "Aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur?" Dia menjawab, "Seperti lama membaca 50 ayat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah disyariatkannya makan sahur dan mengakhirkannya. Jarak antara sahur Nabi Muhammad SAW dan salat subuh seperti lamanya orang yang membaca 50 ayat. Kemudian yang ketiga adalah tidak berbicara kotor, yaitu didasarkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, apabila salah satu dari kalian sedang menjalankan ibadah puasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencelanya dan menyakitinya, maka ucapkan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Bahasan selanjutnya adalah hari terlarang dan puasa terlarang. Yang pertama adalah dilarangnya berpuasa pada hari Idain atau 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini didasarkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah melarang untuk berpuasa di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar berkata, "Aku menyaksikan hari raya bersama Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, ini adalah 2 hari yang dilarang Rasulullah SAW untuk berpuasa, yakni hari berbukanya kalian dari puasa dan hari lainnya kalian makan di dalamnya dari hewan sesembelihan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari
atau 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atas pendapat beberapa ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berpuasa di bulan ini karena masih termasuk dalam hari Idul Adha atau masih dalam nuansa hari raya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Nubaisyah Al-Huzali berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang artinya hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa hari Sya. Dikutip dari buku fikih puasa, Agus Aifin menjelaskan hari Sya atau meragukan adalah hari ke-30 pada bulan Sya'ban. Haram hukumnya untuk berpuasa di hari ini kecuali bertujuan untuk mengganti atau mengqadha puasa Ramadan sebelumnya. Salah satu hadis yang menjadi dasar larangan puasa di hari Sya sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Al-Hakim, yaitu siapa yang puasa pada hari Sya maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Kemudian puasanya seorang yang sedang haid atau nifas, yaitu diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas untuk berpuasa. Seperti diketahui, suci dari haid dan nifas adalah syarat untuk bisa menjalankan puasa. Dikutip dari buku fikih wanita karya Syekh Kamil Muhammad, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan puasa. Begitu pula dengan nifas. Hukum nifas sama seperti haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari, yang artinya, bukankah salah seorang di antara mereka, kaum wanita, apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa? Para wanita menjawab, benar. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan selanjutnya adalah puasa makruh. Puasa makruh yang pertama adalah puasa khusus Jumat yang dilakukan khusus pada hari Jumat. Maka hukumnya makruh kecuali puasa tersebut merupakan kelanjutan dari puasa pada hari sebelumnya atau puasa sunnah yang bertepatan pada hari Jumat. Sebagai contoh, puasa Arafah yang jatuh pada hari Jumat atau puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus hari Sabtu dan Ahad. Ini juga ternyata dimakruhkan, yaitu merupakan ada pengecualian, yaitu kelanjutan dari hari sebelumnya atau puasa sunnah yang bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad, sebagaimana ketentuan pada puasa khusus hari Jumat. Didasarkan pada hadis Ahmad An-Nasai dalam Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya, dikatakan bahwa hari Sabtu dan Ahad adalah 2 hari raya kaum musyrikin. Dari Ummu Salamah berkata bahwa kebanyakan dari hari Rasulullah berpuasa adalah hari Sabtu dan Ahad. Beliau berkata, keduanya merupakan hari raya kaum musyrikin. Aku ingin berbeda terhadap mereka dengan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Pembahasan selanjutnya adalah larangan puasa. Dikutip dari
Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asy-Syarqawi. Larangan-larangan dalam berpuasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri pada faraj dan dubur dengan sengaja. Yang kelima, mengetahui keharamannya. Bahasan selanjutnya adalah rukhsah atau keringanan dalam berpuasa. Meskipun ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syarat, namun karena syariat itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, suatu perintah yang wajib tetap suatu kewajiban. Namun dalam pelaksanaannya dapat dialihkan kepada yang lain, disebabkan terdapat kesulitan yang membawa kemudaratan kepada pelakunya. Demikian juga halnya dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa, syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka berpuasa Ramadan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya meninggalkan ibadah puasa Ramadan diantaranya adalah 1. Orang sakit. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Nah, ayat di atas memberikan pemahaman bahwa bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan, sekalipun penyakitnya tidak parah, sebab pada keumuman ayat tersebut yang tertulis al-marid atau sakit. Namun, para ulama memberikan batasan sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian, ada 3 kategori orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa, yaitu ada orang sakit yang apabila berbuka akan bertambah penyakitnya atau dikhawatirkan akan terlambat penyembuhannya, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ini juga didasarkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Seperti halnya orang sakit, bagi musafir pun diberi juga batasan dalam kebolehan untuk berbuka puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagi musafir yang diperbolehkan berbuka puasa itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah perjalanan atau safar yang dilakukan itu menempuh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Dan yang kedua, perjalanan atau safar yang dimulai sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang lemah. Ini juga didasarkan dalam kitab Fikih As-Sunnah yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Diberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang tua. Jadi berdasarkan kutipan tadi bisa dipahami bahwa bagi orang yang sudah lanjut usia dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan, sebab pada umumnya mereka telah lelah atau sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kemudian yang keempat, orang yang bekerja berat, yaitu mereka diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan, karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik, sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa yang berakibat pada tidak biasanya bekerja sebagaimana biasa. Kemudian,
Yang kelima adalah wanita hamil yang menyusui. Nah, ini juga didasarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu telah memberitahu kepada kami Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi dari Hasan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya. Dari hadis itu bisa kita pahami bahwa wanita hamil dan menyusui itu mempunyai kekhawatiran akan keselamatan diri anak atau dirinya sendiri, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk berbuka. Bahasan tentang kafarat. Yang pertama, perkara yang mewajibkannya, yaitu pembatalan puasa secara sengaja atas kehendaknya sendiri. Karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa adanya udzur atau sebab yang membolehkan untuk berbuka. Jadi tidak ada kafarat atas orang yang membatalkan puasa tanpa adanya udzur atau sebab yang membolehkan untuk berbuka. Hukum kafarat. Hukum kafarat ini adalah wajib akibat batalnya puasa Ramadan saja, bukan puasa lainnya. Perlu diingat, bukan puasa yang lainnya. Jika dia membatalkan puasa Ramadannya, ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sambil melanggar kesuciannya, yakni tidak peduli akan kesuciannya. Dengan kata lain, dia sengaja membatalkan kesuciannya atas kemauannya sendiri tanpa adanya takwil yang dekat, sebagaimana diungkapkan oleh mazhab Maliki, sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang punya takwil yang dekat. Mereka tidak wajib membayar kafarat sebagaimana yang dijelaskan. Dan batalnya puasa itu akibat jima atau sejenisnya, juga akibat makan dan sejenisnya. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, untuk wajibnya kafarat itu, madhab Syafi'i menetapkan bahwa pelaku jima itu harus dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, tahu keharamannya, tidak bermaksud mengambil rukhsah perjalanan atau sakit. Jadi orang yang berjima karena lupa atau tidak tahu keharamannya, atau dia merusak puasa selain puasa Ramadan, dia membatalkan puasanya sengaja dengan melakukan perbuatan selain jima, atau dia adalah musafir, maka tidak ada kafarat atasnya, melainkan dia wajib mengqadanya saja. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah makan, minum, dan bersetubuh. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 sampai 187. Bisa dicek ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membolehkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan pada mula-mulanya atau pada awalnya. Pada mula-mulanya puasa difardukan, tidak diperbolehkan bersetubuh di malam-malam puasa, dan tidak boleh makan dan minum di malam hari sesudah tidur di malam hari. Jadi kesimpulannya adalah puasa itu menahan diri dari segala hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa, disertai dengan niat, dan dilakukan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dasar dalilnya itu ada Al-Quran, hadis, ijma. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, dan hadis riwayat Bukhari Muslim sebagai dasar dalam ijma ulama. Kemudian sejarahnya itu dimulai ketika Rasulullah masuk Madinah
Kemudian beliau memerintahkan puasa Asyura dengan cara yang berbeda dengan kaum Yahudi. Kemudian pada hari Senin tahun kedua Hijriah, pertengahan bulan Sya'ban, itu turun Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 di mana surah ini mempertegas diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian pada awal puasa Ramadan masih diperbolehkan puasa atau membayar fidyah. Namun pada Ramadan berikutnya dinaskan hukum tersebut dan hanya orang yang tidak mampu atau musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian terkait dengan syarat wajib itu ada 4. Islam baligh, berakal, dan mampu melakukannya. Kemudian rukun atau fardu itu ada 2, niat yang didasarkan dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, kemudian menahan diri dari segala hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa, itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka, itu dasarnya dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, kemudian mengakhirkan sahur terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tidak berbicara kotor, itu dasarnya hadis riwayat Bukhari. Kemudian hari dan puasa terlarang itu ada puasa pada 2 hari raya atau Idul Fitri, Idul Adha. Dasarnya hadis riwayat Muslim, Imam Bukhari. Ada puasa hari tasyrik, itu dasarnya hadis riwayat Muslim. Puasa hari Syak, itu dasarnya hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Kemudian puasa yang dilarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas, itu dasarnya hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Kemudian puasa makruh. Puasa makruh itu ada puasa khusus Jumat, dasarnya hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa khusus Sabtu dan Ahad, dasarnya hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah. Kemudian larangan dalam berpuasa. Larangan yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Itu sumbernya dari Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asy-Syarqawi, itu ada 5. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani, melakukan hubungan suami istri, dan mengetahui keharamannya. Ada juga rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika keadaan orang itu sakit. Itu dasarnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang kedua, orang musafir atau sedang dalam perjalanan. Dasarnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian orang tua yang lemah. Itu dasarnya dalam Said Sabiq, kitab Fiqih As-Sunnah. Kemudian yang keempat, ada orang yang bekerja berat. Yang kelima, ada wanita hamil dan menyusui. Itu dasarnya hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk kafarat sendiri itu pembatalan puasa secara sengaja atas kehendak sendiri. Karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa adanya udzur yang membolehkan untuk berbuka. Hukumnya sendiri adalah wajib, tapi khusus untuk puasa bulan Ramadan, tidak berlaku untuk puasa lainnya. Kemudian hal-hal apa aja sih yang diperbolehkan? Itu ada hal yang diperbolehkan dalam puasa, itu makan, minum, dan bersetubuh, di mana awalnya itu tidak diperbolehkan, tapi turun Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 187 yang memperbolehkan. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.